Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Benca.id ingin mempresentasikan SRS dan SDD. Saya Citra Bagus Prapanca dan rekan saya Silmi Kemalasari akan memulai presentasi. Yang pertama adalah latar belakang. Akan dibacakan oleh Silmi Kemalasari. Latar belakang yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Saat ini teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan dengan pihak terkait, yaitu Kepala Sekolah SDN Cigadung Subang, minat literatur kelas siswa dan siswinya sangat minim. Siswa dan siswi di SDN Cigadung Subang lebih senang menatap layar. Dengan adanya sistem informasi pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi transformasi dalam penerapan teknologi di bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada tujuan. Tujuan pembuatan software ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dan guru dapat mengelola konten pembelajaran lebih mudah. Yang kedua, interaksi antara guru dan siswa dapat dilakukan dengan lebih interaktif. Yang ketiga, siswa dapat belajar mandiri dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, dapat membantu memperluas kesempatan belajar siswa yang tinggal di daerah terpencil. Mungkin yang di daerah terpencil itu keterbatasan dari stok buku atau mungkin dari storage atau penyimpanan. Nah, dengan adanya sistem ini akan mempermudah semuanya. Dan untuk yang tadi, nomor 2, interaksi guru dan siswa lebih interaktif. Karena apa? Karena si guru menyimpan materi dan mengirimkan materi di sistem ini lebih menarik dan unik. Berikutnya adalah ruang lingkup. Akan baca di sini. Ruang lingkup di sini yaitu dari sistem yang akan dibuat antara lain yang kesatu, dokumen ini mencakup kebutuhan membuat situs web untuk menyimpan dan mengarsipkan file modul pembelajaran. Lalu yang kedua, sistem website ini dibuat hanya untuk SD Negeri Cigadung. Deskripsi umum sistem informasi ini merupakan materi pembelajaran online berbasis website. Lebih ke wadah pematerian pembelajaran online berbasis website yang disimpan di platform online dan digunakan untuk menyediakan materi pembelajaran, tugas, ujian, dan hasil belajar secara online. Sistem ini dikembangkan untuk membantu siswa dan guru dalam mengakses dan mengelola materi pembelajaran dengan mudah dan efisien. Lalu di sini ada software interface. Yang pertama, di dalam pembuatan sistem ini dibutuhkan software untuk menunjang proses pembuatan sistem informasi pembelajaran online ini. Pertama, sistem operasi dan sistem operasi untuk user di semua tipe platform. Yang kedua, di kita pembangunan aplikasinya di Windows 11. Untuk yang kedua, database menggunakan MySQL dan bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa pemrograman web adalah menggunakan PHP, HTML, CSS, JavaScript. Tapi kami menggunakan framework yaitu Laravel. Dan browsernya bisa menggunakan Chrome, Firefox, Safari, atau dan lain sebagainya. Dan hardware interface. Hardware interface yang dibutuhkan untuk membantu proses pembangunan dari aplikasi ini yaitu yang kesatu ada keyboard merupakan sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Lalu yang kedua mouse dapat membantu sistem untuk dapat mengenali input dari pengguna dengan melakukan klik. Kemudian yang ketiga, monitor dapat membantu pengguna untuk mengetahui dan menampilkan apa yang menjadi output dari sistem, serta menjadi perantara komunikasi antara sistem dengan pengguna. Lalu ada yang keempat yaitu RAM dapat membantu untuk menyimpan berbagai foto, video, aplikasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, hard disk dapat membantu untuk menyimpan dokumen, foto, musik, video, program, referensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Lalu yang terakhir yaitu power supply dapat membantu untuk menyuplai tenaga atau tegangan. Manfaat produk yang diperoleh menggunakan sistem informasi ini adalah yang pertama, ada dua. Yang pertama, memudahkan para siswa dalam mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja.
Dan yang kedua, mengurangi biaya pembelajaran karena tidak perlu lagi membeli buku-buku pembelajaran. Dan juga akan menambah efisiensi dalam menunjang pendidikan. Dan karakteristik user. Karakteristik user yaitu ada guru dan siswa. Untuk guru adalah seorang admin yang dapat melihat, menambah, menghapus, mengedit mulai dari user, modul pembelajaran, serta dapat menerima laporan siswa. Lalu yang kedua yaitu siswa. Siswa adalah seorang user yang dapat melihat modul pembelajaran, mendownload modul pembelajaran, mencari modul pembelajaran. Dan batasan-batasannya di sini ada 6 batasan. Yang pertama, sistem tidak menyediakan fitur registrasi karena kami menyediakan registernya itu dari kami. Contohnya ada 6 kelas, ada 6 tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai tingkat 6. Ya, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Kami menyediakan masing-masing tingkatan itu satu akun sebagai gurunya. Maka dari itu kami menyediakan 6 akun. Dan yang kedua, sistem mampu memproses data login admin. Yang ketiga, sistem mampu mengelola data login dan akun admin. Yang keempat, sistem mampu mengelola materi pembelajaran. Yang kelima, sistem dapat menampilkan materi pembelajaran. Dan yang keenam, sistem menyediakan fitur download materi pembelajaran bagi admin maupun user. Spesifikasi kebutuhan. Ada kebutuhan antarmuka, yang eksternal, ada kebutuhan fungsional, non-fungsional. Untuk antarmuka pemakai yaitu user interface, sistem informasi pembelajaran online ini digunakan oleh admin yaitu guru dan user yaitu siswa. Pengguna menggunakan sistem ini melalui semua website. Pengguna mengoperasikan menggunakan keyboard dan mouse dengan browser jenis apapun Website ini dapat diakses menggunakan perangkat mobile maupun desktop. Antarmuka komunikasi atau communication interface yaitu komunikasi antarmuka yang digunakan adalah menggunakan protokol jaringan HTTPS dan SSL untuk meningkatkan keamanan websitenya. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional akan dikembangkan pada sistem ini sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dapat mengunggah materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa. Yang kedua, sistem harus dapat menampilkan materi pembelajaran langsung melalui website. Yang ketiga, sistem harus dapat mengunggah, mengedit, dan menghapus materi pembelajaran oleh admin atau guru. Nah, terus ada aktor dan guru. Aktor yang pertama adalah yang ada di dalam ruang lingkup sistem. Terus ada guru sebagai admin, ada siswa sebagai user. Nah, guru bisa melakukan login, menambahkan modul pembelajaran, dan memanage materi. Dan siswa sendiri sebagai user bisa masuk website pembelajaran online tanpa perlu login, terus mencari modul pembelajaran, melihat modul pembelajaran, mendownload modul pembelajaran. Nah, kebutuhan dan fungsional. Ada availability, 24 jam non-stop jika sistem tidak diperbaiki. Itu requirement-nya. Portability, aplikasi ini berfungsi pada platform atau sistem apapun. Contohnya kayak Windows, MacBook, iOS, Android, Linux, dan lain sebagainya. Ergonominya, sistem informasi ini user-friendly. Security-nya berupa login, konfirmasi, dan lupa informasi kata sandi sangat penting. Terus yang terakhir, bahasa komunikasi. Bahasa website ini menggunakan bahasa yang ada di dalam website ini menggunakan bahasa Indonesia. Terus lalu ada online user documentation and help system requirement, yaitu pembuatan sistem ini menggunakan internet sebagai alat penghubung untuk menggunakan sistem. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mendokumentasikan hal-hal yang dilakukan di internet masih sangat diperlukan. Lalu ada Workcase Kementerian, yaitu tim pengembang tidak menangani dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian perangkat keras atau pemasangan dan perizinan sistem informasi pembelajaran online. Lalu ada lisensi rekrutmen. Penggunaan dan pemasangan sistem ini dalam pengembangannya tidak memerlukan lisensi karena sistem yang digunakan bersifat open source.
legal, copyright, and other notice. Yang pertama, ada hak cipta perangkat lunak. Sistem informasi pembelajaran online ini adalah milik pengembang dan tidak ada pihak terkait yang dapat mendistribusikan perangkat lunak pada pihak lain tanpa persetujuan kami atau tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Terus ada applicable standar. Standar yang berlaku pada bangunan sistem ini yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP framework-nya menggunakan Laravel dan SQL Server. Terus part 2 ini bagian SDD. Nah, software design dokumen. Ada use case diagram. Di sini terlihat ada dua aktor yaitu admin dan juga user. Admin sebagai guru dan user sebagai siswa. Dan di admin sendiri atau di guru perlu memerlukan login. Login sendiri itu include ya bersifat wajib jika ingin menambahkan. Terus skenario use case-nya yaitu aktor yang terlibatnya ada dua, guru sebagai admin dan siswa sebagai user. Guru, orang yang bertugas dan mempunyai hak untuk dapat mengedit, menambah, mengubah, dan menghapus materi pembelajaran, serta harus melakukan login terlebih dahulu. Yang kedua yaitu siswa, ada orang yang dapat melihat, mencari, mengunduh materi pembelajaran. Sebelum mencari materi yang dibutuhkan harus memilih tingkatan jenjang pendidikan terlebih dahulu serta dapat mengakses website tanpa harus login. Terus di sini ada use case yang digunakan. Use case yang digunakan ada login, edit materi, tambah materi, hapus materi, logout, pilih jenjang, cari materi, lihat materi, dan unduh materi. Nah, untuk skenario diagram per use case. Sini ada use case 1, yaitu login. Ini untuk aktivitas diagramnya, yaitu aktivitas diagram login. Ada IRD-nya, admin, materi, dan kategori. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan kami yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.